Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid Madinah Official kali ini akan mempersembahkan kisah Abdul Muthalib yang sempat bernazar sembeli ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib yang tak lain adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bernazar. Jika ia dikaruniai 10 orang anak dan tumbuh dewasa menjadi pelindung dirinya, maka salah satu dari mereka akan dikurbankan di samping Ka'bah. Ternyata keinginannya pun terkabul. Allah mengaruniainya 10 orang anak laki-laki, yaitu Al-Harits, Az-Zubair, Hajl, Dirar, Al-Mukawim, Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib, dan terakhir adalah Abdullah yang merupakan anak yang paling dicintainya. Pada suatu hari, Abdul Muthalib memanggil mereka untuk menyampaikan nazarnya. Setelah berkumpul, mereka bertanya, "Lantas apa yang mesti kami lakukan sekarang?" Sang ayah menjawab, "Masing-masing dari kalian mengambil botol, lalu tulis nama kalian di dalamnya. Setelah selesai, berikan botol itu kepadaku." Mereka pun menjalankannya. Botol yang telah terisi nama masing-masing pun diserahkan kepada sang ayah. Kemudian, semua botol itu diundi. Dan ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Ini artinya anak yang harus dikurbankan untuk memenuhi nazar Abdul Muthalib adalah Abdullah yang kemudian hari menjadi ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat undian nama yang keluar adalah Abdullah, Abdul Muthalib bergegas mengambil pisah dan bersiap untuk menyembelih putra bungsunya itu. Namun, di saat demikian, salah seorang laki-laki Quraisy menghampiri dan berkata, "Wahai Abdul Muthalib, apa yang hendak engkau lakukan?" Dijawabnya, "Aku hendak menyembelihnya." Namun, laki-laki Quraisy itu mengingatkan, "Demi Allah, jangan pernah sembelih anak itu hingga engkau dimaafkan. Jika engkau melakukannya, maka orang-orang akan terus melakukan seperti ini. Sekali lagi, jangan lakukan itu. Sekarang pergilah ke Hijaz. Di sana ada seorang perempuan pintar. Tanyakan padanya, jika ia memerintahmu menyembelihnya, lakukanlah. Namun, jika ia memerintah sesuatu yang lain kepadamu, maka itu adalah jalan keluarnya." Akhirnya Abdul Muthalib bersama anak-anaknya berangkat menuju Hijaz dan menemui perempuan pintar dimaksud. Ia pun menceritakan tentang diri, anak, dan keinginan nazarnya. Si perempuan pun menyarankan agar nazar tersebut diganti dengan 10 ekor unta. Namun sebelumnya harus diundi lagi, apa yang keluar dari undian itu. Perempuan itu menyampaikan, jika yang keluar adalah nama Abdullah, maka tambahlah jumlah untanya sampai Tuhan kalian meridainya. Sementara, jika yang keluar dari undian adalah unta, maka sembelihlah unta-unta tersebut. Sebab, itu tandanya Tuhan kalian sudah meridai dan saudara kalian selamat. Setelah sepakat dengan usulan itu, Abdullah berdoa kepada Allah dan bersiap kurban di hadapannya, yakni Abdullah dan 10 ekor unta. Kemudian diundi kembali, dan ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Maka 10 ekor unta ditambahkan kepadanya. Kini jumlah unta menjadi 20 ekor. Abdul Muthalib kembali berdoa dan undian dilakukan. Dan yang keluar lagi-lagi nama Abdullah. Undian pun dilakukan hingga beberapa kali dan yang keluar masih tetap nama Abdullah. Setiap kali keluar nama Abdullah, 10 unta ditambahkan. Hingga yang ke-10 kalinya, barulah yang keluar adalah nama unta. Dengan demikian jumlah unta pun menjadi 100 ekor. Orang-orang Quraisy yang hadir pun berkata, "Wahai Abdul Muthalib, itu pertanda bahwa Tuhanmu sudah meridai." Namun, Abdul Muthalib masih belum yakin. Ia berkata, "Tidak, aku akan mengulangi undian ini sampai 3 kali. Dan nama yang keluar adalah nama unta." Akhirnya, 100 unta itu disembelih oleh Abdul Muthalib sebagai pengganti nazar kurban anaknya yang bernama Abdullah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Aku adalah putra dari 2 orang yang akan dikurbankan." Maksudnya,